Halo, salam sukses. Kali ini PT Solution akan mereview aplikasi billing internet. Jadi ini aplikasi super lengkap ya, dari manajemen pelanggan, kemudian manajemen karyawan, teknisi ataupun kolektor. Nah, ini tampilan awal ketika kita buka aplikasinya. Dan ini juga bisa diinstal di handphone langsung ya, bisa diinstal di handphone, bisa diinstal juga di laptop gitu. Tapi sebelumnya ada juga tampilan dari landing page-nya ya. Ini tampilan dari landing page-nya. Jadi paket yang tampil di sini ini mengikuti paket yang ada di menu administrator. Ini tampilan landing page-nya. Oke, kita masuk ke menu administrator. Nah, ini adalah tampilan dari menu administrator. Yang pertama kali harus kita siapkan adalah input data pelanggan, kemudian dari pengaturan paket. Ya, pengaturan paket ini bisa ditambah, nanti dia akan muncul juga di landing page-nya. Kemudian untuk pengaturan pelanggan, jika teman-teman udah punya banyak pelanggan, itu bisa diimpor ya, tapi teman-teman bikin Excel. Nah, di kolomnya dikasih nama, terus nomor HP, alamat, harus sama persis ya, untuk nama atau tulisannya harus sama persis dengan ini. Kemudian nanti di save formatnya itu CSV ya, CSV gitu. Nanti baru diupload di sini, nanti akan otomatis tampil di sini. Ini juga bisa dihapus total ya, dikosongkan, itu hapus semua itu. Oke, terus ini juga ada pengajuan paket. Pengajuan paket itu nanti kalau ada yang upgrade gitu ya di dashboardnya pelanggan gitu. Kemudian di sini defaultnya itu user login-nya itu nomor ya, nomor ini. Jadi contoh yang ini ya, contoh yang ini. Nah, ini harus dipindah dulu, kemudian pindah seperti ini, pindah ke sini. Nah, baru dibikinkan usernya gitu. Contoh namanya sesuaikan dengan nama lah ya, Bariyah gitu. Ini bisa seperti ini. Kemudian ambil GPS ini menggunakan handphone. Jadi teknisi atau tim itu datang ke lokasi pelanggan, kemudian langsung diambil GPS-nya lewat handphone. Jadi nanti otomatis membaca titik koordinat dari rumah pelanggan tersebut ya. Kemudian di sini ini untuk mereset password ya. Kemudian di sini dia masuk ke kolektor atau kolektor siapa itu nanti akan masuk di sini. Kemudian nanti baru disimpan. Itu ini disimpan. Kemudian di sini ada menu tagihan ya. Menu tagihan itu bisa di-generate secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi bisa di-generate. Contoh di bulan Juli ini, ini sudah saya generate ya, makanya muncul seperti ini. Nah, kalau ada perubahan itu tinggal regenerate aja, diulang, atau di generate ulang juga nggak apa-apa. Generate ulang seperti ini, terus pilih ini, kemudian dieksekusi itu. Itu tidak masalah. Nah, ini juga bisa dikirim tagihannya ke pelanggan itu, tagihannya ke pelanggan nanti seperti ini hasilnya gitu. Jadi bisa dikirim ke pelanggan langsung di sini. Kemudian nanti sini terus ada pembayaran. Nah, ini kebetulan karena tadi ada pembayaran ya di bulan Juni. Nah, ini juga bisa dibayar langsung di sini. Jadi dengan cara di checklist. Nah, di checklist nih. Ini checklist. Kemudian tandai lunas. Nah, klik tandai lunas.
Otomatis ini akan menjadi lunas. Ini kalau pelanggannya datang atau seperti apalah ya, datang, nah baru bisa dicek di sini, nanti otomatis akan tampil di sini. Itu tampil juga nanti akan di menu keuangan juga nanti di sini. Itu. Ini karena bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, bulan Juni otomatis akan tampil di sini. Tuh, ini bisa dilihat. Otomatis masuk ke sini. Masuk ke saldo. Kemudian di sini ada menu tugas teknisi. Nah, tugas teknisi ini harus ditugaskan dulu. Ini tugaskannya ke siapa? Ini bisa diedit. Kemudian pelanggan yang ada gangguan bisa di tag di sini. Kemudian di sini bisa ketik mau siapa gitu, contoh seperti ini. Kemudian disimpan. Ini pelanggannya contohnya inilah ya. Lalu disimpan. Nah, nanti gangguan ini akan tampil di dashboardnya teknisi. Ya, nanti di dashboardnya teknisi. Nanti kita akan langsung testing ya. Kemudian di sini ada menu pengaduan. Menu pengaduan ini si pelanggan itu bisa langsung ngechat layaknya mereka menggunakan WA ya. Tapi nanti otomatis akan tampil di sini. Itu nanti kita coba praktekkan. Jadi pelanggan itu di dashboardnya pelanggan itu ada menu chat. Ketika mereka gangguan segala macam itu bisa langsung ngechat di situ dan nanti akan tampil di sini. Tuh. Kemudian di sini ada menu karyawan. Menu karyawan ini terdiri dari karyawan admin, teknisi, kemudian ada kolektor gitu kan. Ini penagihan per wilayah, nanti bisa diatur di per wilayahnya. Kemudian di sini ini akan membaca otomatis ketika teknisi ataupun karyawan itu melakukan absen. Ya, jadi kalau teknisi itu kan keluar ya ke lokasi, jadi mereka bisa absen di sana. Nanti titik koordinatnya itu akan terbaca. Contoh ini kan titik koordinatnya akan terbaca di sini. Itu dia absennya di mana, nanti keluarnya dia lokasinya di mana gitu. Ini akan kebaca di sini otomatis. Jadi ini akan terbaca. Jadi pasti akan kedetek ya untuk teknisinya dia lagi di mana itu kedetek di sini. Kemudian di sini ada menu lembur. Menu lembur ini kalau diajukan oleh si teknisi itu, ini contoh ada pengajuan ya, kita ditinjau gitu. Oh, ini lokasi dia mengajukan lembur itu di mana, ini bisa dibuka juga gitu, buka di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau disetujui berarti setujui, ditolak atau atau pending. Kemudian di sini ada menu keuangan. Menu keuangan itu ketika ada pelanggan bayar ya secara otomatis akan menjadi sebagai pemasukan di sini ya. Pemasukan. Jadi nanti akan muncul di sini dan akan tampil sebagai saldo aktual. Gitu. Kemudian di sini ada menu laporan. Menu laporan dari akumulasi pendapatan dan pengeluaran. Kalau untuk yang kas ini juga bisa mencatat ya, mencatat untuk pengeluarannya, itu uang keluar, keterangannya buat beli apa itu bisa disimpan di sini. Kemudian kalau masuk selain dari pendapatan pelanggan itu bisa dimasukkan di sini juga. Nah, ini kasih keterangan. Ini di sini ada menu penggajian. Menu penggajian itu harus disetting dulu. Setting, kemudian di sini ditambah ya. Nah, setelah ditambah baru diedit. Nah, baru di sini nanti gaji pokoknya berapa nih, itu terus tarif kehadiran, kalau ada tarif itu tinggal dimasukkan. Ini untuk setting. Ini juga bisa copy di bulan lalu. Nah, ini kopian bulan lalu udah ada, makanya dia akan otomatis muncul seperti itu.
Nah, ini kalau diposting secara otomatis akan menjadi beban atau pengeluaran nanti masuk di laporan cash dan bank ya, nanti akan tampil di sana. Kemudian juga ini slipnya juga bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat email untuk slip masing-masing karyawan. Kemudian di sini untuk setting periode. Periode itu bisa ditentukan oleh masing-masing perusahaan ya, mau tanggal 1 sampai akhir bulan atau mungkin ada logika lain, itu tinggal di setting di sini. Jadi di sini rentangnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Gitu. Ini untuk terkait penggajian. Kemudian di sini nanti ada laporan akan tampil semua di sini, laporan keuangan. Kemudian ini yang terpenting adalah di sisi pengaturan. Ya, sisi pengaturan itu untuk identitas usaha itu harus diisi dulu di sini. Ya, harus diisi, terus logonya, kemudian password lama, password baru itu bisa. Kemudian di sini jam kerjanya, ya, jam kerja yang terjadi atau jam kerja yang diberlakukan oleh perusahaan teman-teman ya. Nanti di sini jam masuk jam berapa, jam pulang jam berapa. Ini untuk staff ya, ini untuk staff. Kemudian ini untuk teknisi di lapangan. Kemudian kalau memang ada kebijakan bahwa pengaturan lembur itu akan mulai dianggap lembur mulai jam berapa, itu disetting di sini ya. Untuk contoh untuk staff atau karyawan, mereka akan dianggap lembur jika sudah melewati jam 18. Kemudian kalau teknisi lapangan, jam mulai dihitung lembur itu jika sudah lewat jam 2. Itu bisa dikondisikan. Ini kan hanya contoh aja ya. Setelah itu baru disimpan. Kemudian di sini ini untuk notifikasi ya, untuk notifikasi tagihan segala macam, makanya harus disetting email. Itu setting email menggunakan email perusahaan ya, nanti disimpan di sini, nanti tinggal di testing untuk kirimnya. Kemudian di sini ini yang harus diaktifkan ya, harus diaktifkan. Tuh. Ini yang harus diaktifkan. Jadi nanti teman-teman harus daftar dulu di wa.bserver.my.id. Kemudian nanti API-nya itu di copy di sini, kemudian nomor pengirimnya siapa, baru nanti disimpan. Ini tinggal di testing di sini ya, tinggal di testing. Untuk API itu kita lihat di sini. Untuk API itu ada di sini. Nah, di sini nih. Ini yang di copy gitu. Kemudian ini nomor WA-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini daftarnya di sini. Untuk WA Gateway ya, daftarnya WA Gateway, daftarnya di sini. Gitu. Nah, ini wajib harus diisi ya. Kemudian di sini ada integrasi Mikrotik. Ini kalau teman-teman memang mau menghubungkan ke Mikrotik, itu bisa di testing di sini, disimpan di sini. Kemudian di sini ada audit trail. Audit trail itu untuk mencatat aktivitas dari karyawan atau teknisi yang melakukan perubahan-perubahan, nanti akan tampil di sini. Kemudian di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini akan tampil di halaman pelanggan ya. Jadi nanti bisa menggunakan metode QRIS, jadi bisa diupload. Contohnya seperti ini. Jadi nanti uploadnya bisa seperti ini. Nanti dia akan tampil di dashboardnya pelanggan. Itu bisa pakai Dana, bisa pakai BRI, apa rekening, atau yang lainnya ya, bisa di sini nanti. Seperti itu ya. Tampilannya. Kita coba untuk tampilan yang tadi teknisi ya. Teknisi contoh kita Setiadi Sulaiman ya. Kita masuk ke teknisi Setiadi Sulaiman. Oke. Nah, ini harus input dulu. Absen hari ini harus absen dulu. Gitu. Ini kalau ini tampilannya ini seperti ini. Gitu.
harus absen dulu di sini ya. Nah kemudian di sini juga ada tampilan speed test ya. Tampilan speed test ini udah ditambahin. Kita coba keluar dulu. Keluar dulu, kemudian di teknisi, tugas teknisi ini tugasnya karena tanggal 13 April ya, 13 April. Nah, ini harus tambah tugas dulu dengan contoh ini, kemudian tes, kemudian rinciannya, kemudian tugasnya ke Setiadi Sulaiman, status kita simpan dulu, kita simpan ya. Kemudian kita masuk ke ruang teknisi ya. Nah ini nanti akan tampil di sini tugas yang diberikan oleh si admin ya, tugas yang diberikan oleh si admin di sini. Ini tinggal dikerjakan. Jadi ini untuk notifikasi bahwa ini udah mulai dikerjakan. Dan kalau nanti selesai ya tinggal diklik selesai gitu. Nah nanti akan tampil di riwayat. Kemudian nanti bisa speed test. Tapi sebelum teknisi melakukan tes segala macam, teknisi harusnya ini absen dulu di sini. Jadi ini ada contoh perbaikan jalur A gitu. Nah, ini absen. Nah ini akan otomatis membaca lokasi dari teknisi itu. Nah nanti kalau pulang pun akan terbaca lagi di sini seperti itu ya. Ini untuk tampilan dari teknisi. Nanti mungkin akan ditambahkan untuk upload foto segala macam, tapi seharusnya sih nggak perlu karena udah terdeteksi oleh Google Map ya, otomatis terdeteksi oleh Google Map. Oke, itu tadi tampilan dari teknisi. Dan kalau kita tampilan dari kolektor ya, kita lihat kolektor. Tampilan dari kolektor. Nah, ini tampilan kolektor. Jadi ini karena kebetulan kolektornya udah megang banyak ceritanya. Ini kalau diterima secara cash berarti di sini. Dan ini juga bisa di share kolektornya. Kolektor itu bisa bantu menagih kepada pelanggan seperti itu. Ini tampilan kolektor seperti ini. Oke, tampilan kolektor. Kemudian kita coba tampilan ke pelanggan ya, pelanggan. Oke. Pelanggan, mana pelanggan? Lupa ya tadi, sebentar ya, kita cari testing untuk pelanggan. Oh iya, pelanggan ini ini contoh pelanggan. Nah ini tampilan pelanggan. Itu pelanggan juga bisa ngetes testing ya, testing di sini, testing kecepatan. Kemudian pelanggan juga bisa upgrade gitu kan, pilih paket untuk upgrade. Pelanggan bisa upgrade. Kemudian ketika bayar dia akan tambah pilihan. Semua bayar QRIS otomatis akan tampil gambar QRIS, tinggal di scan.
nanti bukti bayarnya akan diupload di sini. Itu seperti itu ya teman-teman. Di sini nanti ada riwayat pembayaran. Kemudian di sini ini yang si pelanggan bisa ngechat kayak WA ya. Jadi ini bisa dikirim langsung ke admin gitu. Komplain apa itu langsung masuk ke admin. Ini nanti akan tampil di menu admin gitu. Seperti itu ya. Tampil di menu admin. Nah, kita coba ini settingannya kan seperti ini. Tadi ngetes. Nah, kita coba tes lagi. Tes. Oke. Kemudian kita coba masuk ke menu admin ya. Masuk ke menu admin, kemudian masuk ke pengaduan. Nah, ini masuk ada 2 kan. Nah, seperti itu. Tinggal ini dibalas. Oke. Nah, kita masuk lagi ke menu pelanggan, kita lihat. Akan masuk ke sini chat. Nah, ini dia masuk di sini. Jadi udah punya WA sendiri ya, aplikasinya udah punya WA sendiri di sini gitu. Jadi tidak akan hilang untuk historinya. Ini kalau tampilan menggunakan handphone ya. Ini kalau tampilan menggunakan PC seperti ini. Tampilan menggunakan PC. Jadi ini tetap harus di generate setiap bulan ya, di generate. Kalau memang ada penambahan pelanggan, generate ulang aja di bulan itu, nanti dia akan memperbarui sendiri ya, secara otomatis akan memperbarui sendiri gitu. Nah, jadi itu sekilas, tapi yang terpenting ini harus di setting dulu ya, di setting dulu. Untuk di menu pengaturan itu harus di setting dulu menu pengaturan, terus pelanggan itu diupload seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman untuk sekilas penggunaan aplikasi billing internet ya, sudah terintegrasi dengan Mikrotik gitu. Terima kasih, salam sukses buat semuanya.